Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Rahma, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya ingin mempresentasikan mengenai penelitian yang saya lakukan. Pertama, apa judul yang saya lakukan? Judulnya adalah Pengaruh Pengendalian Diri Terhadap Perilaku Cyberbullying pada Remaja. Kemudian, apa sih fenomena masalah yang terjadi dalam masyarakat? Kenapa saya mengambil judul penelitian ini? Jadi saat ini media sosial telah menjadi primadona di kalangan masyarakat. Dan saat ini juga media sosial sudah banyak diminati oleh semua orang, tak terkecuali oleh para remaja. Nah, media sosial ini juga bisa menjadi tempat kejahatan di dalam dunia maya. Salah satu kejahatan yang paling banyak dan paling sering dilakukan oleh para remaja adalah perilaku cyberbullying. Jadi apa sih cyberbullying itu? Cyberbullying itu merupakan perilaku atau perbuatan seseorang yang berulang kali dan secara sengaja mengolok-olok, melecehkan, menghina, dan menganiaya orang lain melalui media sosial. Nah, perilaku cyberbullying ini dapat terjadi karena rendahnya kontrol diri yang dimiliki oleh seseorang, sehingga jika seseorang memiliki kontrol diri yang tinggi, maka hal tersebut dapat mengikis perilaku cyberbullying. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh pengendalian diri terhadap perilaku cyberbullying pada remaja. Lalu metode penelitian. Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel yaitu remaja berusia 13 sampai 19 tahun yang aktif di sosial media. Kemudian sampel terdiri dari 30 responden yaitu 6 responden laki-laki dan 24 responden perempuan yang berada di berbagai daerah di Pulau Jawa. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner berbentuk Google Form yang kemudian disebarkan di sosial media. Kuesioner ini berisi pernyataan mengenai pengendalian diri dan perilaku cyberbullying. Nah, pada penelitian ini data yang diperoleh kemudian diuji dan di teknik analisa regresi menggunakan SPSS. Alat ukur penelitian ini menggunakan skala pengendalian diri oleh Tangney 2004 dan skala adaptasi perilaku cyberbullying oleh Pacin 2015. Nah, kemudian ini ada hasil penelitian yang didapatkan. Yang pertama, berdasarkan hasil uji regresi didapatkan R-square sebesar 0,467, maka kontribusi pengendalian diri dengan cyberbullying sebesar 43,4% dan 56,5% adalah kontribusi variabel lainnya yang tidak diketahui oleh peneliti. Jadi pengaruhnya ada sebesar 43,4%. Kemudian berdasarkan tabel ANOVA didapatkan koefisien F sebesar 24,484 dengan probability value sebesar 0,000, maka dengan signifikannya koefisien F, penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara pengendalian diri dengan cyberbullying. Oleh karena itu, peneliti menerima HA dan menolak HO. Kemudian berdasarkan analisa unstandardized koefisien pada variabel pengendalian diri dengan cyberbullying, didapatkan koefisien beta sebesar 0,434 dengan probability value sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian diri memiliki efek positif yang signifikan terhadap cyberbullying, di mana semakin tinggi pengendalian diri, maka semakin tinggi pula perilaku cyberbullying yang dilakukan. Kemudian kesimpulan. Jadi apa sih kesimpulan dalam penelitian kali ini? Karena penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara pengendalian diri dengan perilaku cyberbullying pada remaja, maka menurut
hasil uji regresi terdapat pengaruh yaitu sebesar 43,4%. Kemudian berdasarkan hasil analisa penelitian yang dilakukan didapatkan koefisien beta sebesar 0,434 dengan probability value sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian diri memiliki efek positif yang signifikan terhadap cyberbullying. Jadi HA diterima dan HO-nya ditolak. Nah, dengan demikian kesimpulan yang peneliti dapatkan adalah di mana semakin tinggi pengendalian diri, maka semakin tinggi pula perilaku cyberbullying. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan teori yang mengatakan bahwa seseorang yang memiliki pengendalian diri yang tinggi dapat mengikis perilaku cyberbullying, sedangkan seseorang yang kontrol dirinya rendah lebih rentan melakukan cyberbullying. Kemudian saran. Yang terakhir ada saran, yaitu peneliti selanjutnya harus mengembangkan kembali penelitian ini untuk dapat menganalisis pengendalian diri dengan cyberbullying dengan populasi dan juga sampel yang lebih banyak lagi, dan harus sesuai dengan kriteria yang cocok untuk penelitian ini sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Penelitian ini juga dibuat agar bisa lebih bermanfaat bagi para pembaca. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.